Hei teman-temanku yang semar, people jangan malas, marilah kita belajar. Oke, kita mulai mudah-mudahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi muda-muda semua. Pagi, yes. Selamat siang muda-muda semuanya. Pagi, yes. Ya, ingatnya masih pagi ya Bunda ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pada hari ini alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di TK Negeri Pembina Kadis dalam rangka kegiatan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, yaitu modul 1.4 aksi nyata budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya minta izin bunda-bunda bahwasanya nantinya video ini akan saya upload di YouTube. Diizinkan bunda-bunda? Izin, alhamdulillah. Di sini sedikit saya berbagi tentang pengetahuan tentang budaya positif di sekolah yang saya pelajari selama 2 minggu ini di modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah. Nama saya Juli Hartati Damani, SPD dari TK Negeri Pembina Kadis. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Baiklah bunda-bunda, sebelum kita mulai, kita buat dulu kesepakatan di antara kita selama 1 jam ke depannya untuk kegiatan ini supaya lancar. Jadi silakan bunda-bunda berikan masukan apa kesepakatan yang akan kita buat supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Silakan, boleh angkat tangannya. Silakan, ya. Mau buat kesepakatan apa kita bunda? Boleh? Silakan, kita buat aturannya dan kita sepakati bersama. Kira-kira apa mau dibuat? Silakan bunda Nani. Jika izin ada keperluan berizin keluar dengan Jika ingin keluar, jika ada keperluan keluar, jika ada keperluan keluar, maka harus memberitahu ya bunda. Ya. Jika ada, meminta izin jika ada keperluan keluar. Selanjutnya ada lagi bunda-bunda, apa lagi kesepakatan kita? Silakan bunda izin. Mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Ya. Selanjutnya ada lagi bunda-bunda, silakan. Ya, silakan Bu Erni. yang ingin ditanyakan boleh. Jika ingin ada yang ditanyakan, angkat tangannya. Iya, hebat. Selanjutnya ya bunda-bunda silakan berikan pendapat. Silakan bunda Desi. Tidak memotong pembicaraan. Iya, tidak memotong pembicaraan orang lain atau teman. Ada lagi bunda-bunda? Ya, silakan boleh bunda Desi. Ya, aktif dan percaya dalam menyampaikan pendapat. Sudah cukup ya? Sudah? Oke, inilah kesepakatan kelas kita. Saya bacakan lagi ya bunda-bunda ya. Yang pertama yaitu meminta izin jika ada keperluan keluar. Yang kedua, mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara. Yang ketiga, present jika akan bertanya. Bisa di sini angkat tangan ya bunda-bunda ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan teman. Selanjutnya aktif dan percaya dalam menyampaikan pendapat. Ini kesepakatan kelas yang akan kita jalankan selama kegiatan aksi nyata ini berlangsung ya bunda-bunda. Selanjutnya sabar ya bunda-bunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif di sekolah ya bunda-bunda ya. Jadi nanti ada tentang posisi kontrol, tentang keyakinan kelas, tentang segitiga restitusi, kemudian tentang kebutuhan dasar dari manusia. Nanti di situ akan saya sampaikan materi tentang
pada hari ini budaya positif di sekolah. Aksi nyata budaya positif di sekolah. Selanjutnya mudah-mudahan ini kegiatan kami budaya positif di sekolah, salah satu modul di calon guru penggerak. Mudah-mudahan segera menyusul ya, mudah-mudahan ya. Mari bersama-sama kita membuat perubahan untuk pendidikan di Indonesia, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi mudah-mudahan sebagai seorang guru, di sini kita sangat berperan dalam menciptakan mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali. Memang mungkin sudah kita jalankan sebenarnya, mudah-mudahan budaya positif itu ini lebih menguatkan lagi saja ya, mudah-mudahan ya. Selama ini seorang guru kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid agar sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu sering ya, maunya kita anaknya berpakaiannya rapi, seperti itu. Inginnya kita yang mengarahkan anak tersebut. Jadi bukan dari diri anak itu yang ingin perubahan, tetapi kita. Jadi masih dalam eksternal anak, dari luar diri anak. Sehingga kita sering menghukum murid yang melakukan kesalahan dan memberikan penghargaan kepada murid yang berperilaku baik atau sesuai harapan kita. Ini sering terjadi ya, mudah-mudahan ketika kita sudah ada aturan, anak tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, maka kita akan memberi hukuman. Walaupun hukumannya itu bersifat yang kita pikirkan itu bersifat positif, padahal itu berdampak negatif untuk mereka. Penghargaan juga seperti itu. Penghargaan itu ternyata itu juga jika kita terlalu juga berlebihan memberikannya, itu juga malah menjadi hukuman untuk anak. Ya mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan berdasarkan beberapa penelitian tentang derivatif, silakan Bu Nani. Iya, silakan Gus. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan murid. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan murid, walaupun itu sebuah kesalahan, pasti mempunyai alasan. Ya mudah-mudahan karena kita makhluk hidup mempunyai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dia ada kebutuhan yang harus dia penuhi, makanya lah dia membuat suatu tindakan. Baik yang kita pandang sebagai suatu kesalahan, maupun itu tindakan yang kita anggap itu benar, seperti itu. Jadi sebenarnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu, ya mudah-mudahan ya, sebelum kita memberikan suatu tindakan kepada anak murid kita. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5 mudah-mudahan. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi tindakan yang kita lakukan, anak lakukan itu faktornya karena ada kebutuhan ini, ada kebutuhan ini, ada 5 kebutuhan ini. Misalnya dia ingin bermain balon, itu dia ingin bermain balon itu dia ingin berkebutuhan apa? Kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa senang dengan melakukan permainan balon. Ya mudah-mudahan jadi semua ada kebutuhan untuk kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi tindakan yang mereka lakukan itu karena ada dasarnya. Jadi itulah perlunya kita sebagai seorang guru mencari tahu dulu jikalau ada sesuatu yang terjadi pada anak. Tidak langsung mengambil kesimpulan bahwasanya anak itu terlambat ke sekolah karena malas bangun. Tidak mengambil kesimpulan seperti itu. Tetapi ada hal-hal faktor lain yang bisa jadi menyebabkan anak tersebut terlambat ke sekolah. Itulah kita sebagai pendidik tugasnya mencari tahu.
Ya, kita tugasnya menanamkan disiplin positif kepada anak yang timbul dari dirinya, bukan karena keterpaksaan dari orang lain. Ya Bunda, lanjut Bunda sih. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar murid, langkah yang dilakukan selanjutnya adalah dengan menerapkan disiplin positif. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya anak ini butuhnya apa, anak ini sebabnya kenapa, dia terlambat sekolah itu kenapa, tentu kan kita cari tahu. Tentu kita juga pernah terlambat ya Bunda-bunda ya. Sekolah kita juga pernah terlambat dulunya. Tentu anak itu kita kasih tahu juga kenapa terlambat, apa alasannya. Nanti akan ada namanya segitiga restitusi untuk cara tahapan-tahapan mencari tahu anak itu menyadari kesalahannya sendiri dan kemudian tahu akan tindakan yang akan dilakukannya. Seperti itu. Ya Bunda. Jadi selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat murid patuh pada aturan sekolah dan guru, bukan berdasarkan dari kesadaran murid. Dari faktor keterpaksaan dari luar, karena guru mau berkata, nah kita harus datang, tidak boleh terlambat. Karena omongan guru, bukan dari guru, bukan dari dirinya, bukan dari aku harus datang ke sekolah tepat waktu. Kalau aku terlambat, nanti aku ketinggalan pelajaran. Kalau aku terlambat, nanti aku tidak bisa main dengan teman. Bukan dari dirinya, tetapi karena dari luar. Selama ini, jadi gimana supaya anak itu menyadari bahwa kenapa dia tidak boleh terlambat, kenapa dia harus tepat waktu. Itu yang ingin kita munculkan ke dalam diri anak, dari diri dia, dari kesadaran diri dia bahwasanya dia harus melaksanakan itu. Ya Bunda-bunda ya. Jadi bukan karena terpaksa. Dalam melakukan sesuatu ada 3 alasan yang menjadi motivasi berlaku manusia. Jadi dalam melakukan sesuatu kita ada motivasi tersendiri, Bunda-bunda. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi dia datang tepat waktu ke sekolah karena takut dihukum oleh gurunya. Itu tadi yang eksternal. Ya, itu yang tidak boleh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia tidak terlambat ke sekolah supaya dia nanti, aku kalau sudah terlambat nanti guru muji-muji, memberikan pujian, memberikan reward. Ya, jadi bukan karena dirinya. Jika itu dari karena untuk mendapatkan imbalan, untuk menghindari hukuman, atau budaya disiplin positif itu tidak akan tertanam dalam diri anak. Mereka tidak akan tetap suatu saat akan melanggar aturan tersebut, karena mereka melakukan itu bukan karena dari kesadaran dirinya. Seperti itu ya Bunda-bunda. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Inilah yang kita harapkan, motivasi dari anak tadi, supaya kenapa dia tidak boleh terlambat ke sekolah. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, misalnya kita menghindari kata-kata tidak boleh yang mudah-mudah dalam membuat kesepakatan nanti. Kemudian dari dalam dirinya muncul motivasi tadi bahwasanya dia ingin sesuai dengan nilai-nilai yakininya, bahwasanya aku kalau terlambat nanti tidak bisa bermain dengan teman di sekolah. Aku kalau terlambat nanti ketinggalan pelajaran, misalnya seperti itu. Dari hati dia bahwasanya penuh sadarnya bahwasanya aku harus belajar. Seperti kayak ini, kita mau belajar tanpa disuruh orang lain, mencari ilmu tanpa disuruh orang lain, seperti itu. Misalnya mengikuti CGP ini tanpa harus, misalnya dari kesalahan diri kita sendiri. Kenapa? Karena saya ingin belajar, saya ingin tahu. Nah, nilai-nilai itulah yang ingin kita tanamkan kepada anak didik kita supaya mereka melakukan sesuatu karena memang dari dirinya, bukan karena iming-iming, bukan karena takut dihukum, seperti itu ya Bunda-bunda ya. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Ya Bunda-bunda, yang dari diri tadi, ya, sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang tertanam pada dirinya atau motivasi internal. Jadi hal-hal yang dilakukan tadi, motivasi yang ketiga yang kita harapkan muncul dari diri anak, bukan karena penghargaan dari guru, bukan karena takut dihukum guru. Ya Bunda-bunda, keyakinan kelas ini muncul kita supaya anak melaksanakan keyakinan kelas bersama. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu harus kita buat bersama. Kita harus melibatkan anak. Karena apa? Karena mereka merasa jadinya bertanggung jawab dengan apa yang mereka
mengutarakan pendapatnya. Ya, seperti tadi kita buat kesepakatan kelas, ya. Ketika izin keluar, izin kita keluar kita izin. Kemudian ketika berbicara kita angkat tangan, itu kesepakatan yang harus kita jalankan. Kenapa? Kita akhirnya juga dapat kesepakatan bersama. Jadi timbul dari diri kita. Nah, di sini kita akan coba mudah-mudahan buat kesepakatan di kelas. Ini kan sudah pelajaran baru ya, mudah-mudahan sudah buat ada kesepakatan kelas. Pelajaran lama. Ya boleh. Nanti kita sampaikan aja pendapatnya. Saya satu kertas, satu aturan atau satu kesepakatan. Nantinya akan kita bentuk menjadi keyakinan. Jadi kesepakatan yang muncul tadi dari anak-anak tadi kita pilih, kita jadikan satu, dibentuklah sebuah keyakinan. Keyakinan itu akan jadi keyakinan itu akan kalau kita ulang-ulang, kita lakukan, kita inikan terus anak supaya menjadi keyakinan kelas yang harus dijalankan bersama. Ya mudah-mudahan ya. Jadi kesepakatan itu kita satukan, kita bentuklah keyakinan kelas yang harus kita jalankan bersama-sama, bukan karena keterpaksaan, bukan karena hadiah. Silakan duduk. Silakan ditulis bunda-bunda, kemudian silakan tempelkan di depan. Ya. Kita belajar. Belum tadi buat keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan dulu. Satu dulu. Nanti baru kita bentuk Ini keyakinan. yang punya anak di sekolah. Boleh di sekolah, boleh satu aja. Kita buat ini. Untuk kalian lulus aja. Boleh yang buat di sekolah, silakan. Boleh. Nanti kita satukan, kita buat keyakinan. Bunda-bunda ya, untuk ada catatan, ketika membuat kesepakatan kelas, gunakanlah bahasa yang mudah dipahami. Kemudian hindarkanlah kata-kata negatif, ya seperti jangan, tidak boleh, ya. Silakan ditempelkan bunda-bunda, silakan. Ya, silakan tulis namanya ya bunda-bunda ya. Ayo, silakan. Silakan. Satu saja dulu ya. Buat namanya. Percaya diri. Teman-temanku yang semar, people jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita. Oke, sudah semua bunda-bunda? Sudah semua ya? Ini ada beberapa kesepakatan yang akan kita buat. Nanti akan kita yang pengertiannya sama, tujuan sama kita satukan. Yang nanti berbeda kita pisahkan, ya. Kemudian di sini alhamdulillah bunda-bunda TK Pembina Kadis calon guru penggerak apa sudah ada satu Bunda Sumarsi. Kemudian alhamdulillah Bunda Bu Adenani akan mengikuti CGP tahap 9. Semoga lancar ya Bunda Nani ya. Amin. Iya, amin. Di sini saya mohon bantuan kepada Bunda Asi. Boleh Bunda Asi untuk mencatatkan yang kita pilih nantinya. Untuk kita membuat keyakinan kelas.
Jadi keyakinan kelas itu dibuat bunda-bunda harus dengan partisipasi dari murid-murid juga. Tidak boleh kita yang membuat sendiri. Kenapa? Supaya murid juga merasa itu tanggung jawabnya seperti itu ya. Dari diri dia sendiri yang memunculkan ide tersebut seperti itu, keinginannya sendiri. Oke, dari Bunda Sumarsi itu duduk rapi ketika berdoa. Dari Bunda Ici membawa bekal makanan sehat. Dari Bunda Nani saling menyayangi dan menghormati. Bu Erni datang ke sekolah berpakaian rapi dan sopan. Tadi berpakaian rapi dan sopan. Ini duduk rapi ya. Kemudian dari Ibu Fatmawati bersikap tertib saat proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya dari Ibu Putri berbaris yang rapi ketika berbaris. Bu Melda buang sampah pada tempatnya. Bu Nur berbicara dengan sopan. Bunda Desi menyimak penjelasan guru tepat waktu masuk ke dalam kelas. Dari kesepakatan ini ada tidak yang hampir sama bunda-bunda? Apa kira-kira yang hampir sama? Duduk rapi ketika berdoa. Ada yang sama? Ini bunda-bunda kira-kira duduk rapi ketika berdoa dengan bersikap tertib saat proses belajar berlangsung sama? Sama, bisa kita satukan ya? Iya, berarti di kelas jadinya bahasanya apa kita buat? Bahasanya bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti anak, tidak terlalu panjang, ya. Tertib di dalam kelas. Oke, silakan. Tertib di dalam kelas. Bunda-bunda, keyakinan kelas ini setiap tahapan berbeda. Kalau kelas TK dengan SD. Iya, bahasanya sederhana, mudah dipahami dan diingat anak ya. Jadi nanti di sekolah bisa dipraktekkan di kelas masing-masing ya bunda-bunda ya, membuat kesepakatan keyakinan kelasnya. Kita buat dulu kesepakatannya bersama. Oke, silakan Bunda Nani. Ini sudah kita jadikan dua. Sudah. Selanjutnya membawa bekal makanan sehat. Ini ada yang sama? Membawa bekal makanan sehat ini mau diganti bahasanya atau sudah sesuai seperti ini? Kalimatnya sudah sesuai, ini saja kita buat. Sesuai. Nah, sudah kalkulasi di mana? Boleh mendapatkan kalkulasi? Jangan malas, marilah kita belajar. Oke, sudah bisa ini dulu ya. Dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cerdas. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas minummu. Mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu. Mari gapai masa depan. Selanjutnya, saling menyayangi dan menghormati. Datang ke sekolah berpakaian rapi, berbaris yang
lihat latihan siapa. Hei teman-temanku yang semar, people jangan malas, marilah Seperti ini contohnya ya bunda-bunda ya. Nanti mana yang bisa disatukan, kita satukan seperti itu. Dibentuklah jadilah setelah sepakat sudah berkumpul jadilah sebuah keyakinan kelas. Jadi kalau kita libatkan anak dalam membentuk keyakinan kelas, maka nanti bunda sebenarnya yang melaksanakannya. Karena apa? Karena itu berdasarkan dari diri dia sendiri, bukan karena dari orang lain. Seperti yang bunda ya. Itu tadi membuat kesepakatan kelas. Kemudian keinginan untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi, proses terang dulu yang dapat dari diri murid dapat diwujudkan dengan restitusi. Ya, jadi tadi bunda-bunda kalau dari diri itu namanya internal, yang nomor 3 tadi. Kalau karena hukuman dan menghargai itu faktor eksternal, itu tidak boleh muncul dari diri anak untuk keyakinan kelas tadi, untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi. Jadi supaya keyakinan tadi dalam diri anak, bila dalam diri anak itu positifnya, ada namanya dapat diwujudkan dengan restitusi. Ya, restitusi adalah upaya mendisiplinkan murid, tapi dengan cara murid sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai keinginan kelas yang didasarkan pada keyakinan kelas. Ya, hal tersebut tentu akan berjalan baik jika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrol guru. Jadi mudah-mudahan keyakinan kelas itu, misalnya anak-anak ada menganggap suatu aturan, kesepakatan, ya keyakinan kelas ini. Kita menyelesaikan dengan segitiga restitusinya. Ya, segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu bunda-bunda itu anak ada 3 tahapan. Jadi nanti tahapan akhirnya itu anak akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa kita yang memberitahu. Jadi ada tahapannya namanya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Tetapi sebelum kita melaksanakan ini, kita juga harus tahu dulu posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu kita harus sebagai apa. Ya, lanjut benar sih. Jadi apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Atau apakah kita sebagai manajer? Ya, jadi kita harus paham dulu. Kalau yang kita misalnya anak-anak terlambat ke sekolah, kakak terlambat sekolah tidak boleh masuk kelas. Itu bentuk suatu apa? Hukuman. Ya, itu bentuk hukuman. Itu kita yang bisa posisi kita mau sebagai apa? Kalau kita mau sebagai penghukum, apa yang terjadi? Terciptakan budaya positif di sekolah? Tidak, karena anak melakukan sesuatu bukan karena dari diri dia, tapi karena takut dihukum oleh ibu guru, karena takut tidak ditemankan oleh orang lain, seperti itu ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, kesalahan itu bunda, kakak kenapa terlambat? Dia enggak, karena kakak terlambat bunda nggak bisa mulai pelajaran. Karena kakak terlambat bunda nggak bisa mengatur teman yang lain. Itu membuat rasa bersalah. Seperti itu kan kondisi kita sebagai seorang guru, bunda-bunda. Ketika kita membuat anak merasa bersalah, apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan jadi merasa bersalah, merasa sedih. Ya, akan mendapat positif nantinya. Karena tidak, ya. Kemudian sebagai teman, ada kalanya posisi kita sebagai teman kepada anak-anak, ya, memposisikan kita sebagai teman untuk masa supaya anak-anak itu nyaman. Tetapi tidak semua juga kita berposisi sebagai teman, ya. Ada memang hal-hal tertentu saja yang kita memang bisa memposisikan diri sebagai teman. Tetap ada batas kita. Jarak antara guru dengan anak, ya bunda-bunda ya. Kemudian pemantau, selanjutnya manajer. Di sini posisi kontrol yang terbaik untuk guru adalah posisi manajer.
Di dalam posisi ini sikap guru ketika murid melakukan kesalahan tidak memberikan hukuman atau langsung menasihati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan murid karena setiap manusia pasti pernah bersalah. Inilah tadi segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi proses dalam ketika anak itu melanggar sebuah keyakinan, untuk memunculkan lagi keyakinan tersebut supaya anak ini lebih kuat lagi keyakinannya, kita akan berusaha supaya anak itu yang akan memahami kesalahannya sendiri. Mudah-mudahan ya. Jadi disinilah posisi manajer kita. Ketika anak datang, anak terlambat tadi datang, kita tidak harus kakak terlambat datang ke sekolah tidak boleh masuk di luar saja dulu. Itu sebuah hukuman. Tapi ketika kita sudah ke manajer, seorang kita akan menanyakan itu alasannya. Kakak, Bunda juga pernah dulu terlambat. Sekolah terkadang juga pernah terlambat. Menstabilkan dulu identitas anak. Nanti kemudian setelah itu bisa kita tanyakan, kenapa kakak terlambat? Apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak. Ya sudah, supaya dari pertanyaan kita itu timbul kesadaran dirinya, mencari keyakinan kelas yang ingat. Seperti tadi terlambat tadi, kemudian kenapa kakak terlambat? Jadi setelah kita sampaikan apa-apa identitasnya dengan bahwasanya kita juga pernah proses seperti itu. Jadi anak tidak merasa bahwasanya maksudnya supaya dia tidak merasa takut, dia merasa nyaman. Kita buat anak nyaman dulu, baru kita bisa proses tindakan. Mudah-mudahan ya. Kemudian kita tanya sebabnya kenapa. Kemudian setelah kita tahu sebabnya, cari supaya tidak terlambat. Kakak harus gimana caranya? Misalnya dia terlambat, iya Bunda, alarmnya tidak hidup. Supaya alarmnya tidak lupa dihidupkan, supaya tidak lupa dihidupkan, kita harus seperti apa? Oh iya Bunda, sebelum tidur saya hidupkan dulu. Seperti itu. Jadi mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian apa keyakinan kelas yang harus dilakukan? Kira-kira apa ya Kak keyakinan kita di sekolah yang di kelas yang telah kita yakini kakak supaya kakak tidak terlambat seperti apa? Keyakinan kelas kita apa kakak? Keyakinan kelas Bunda bahwasanya yang akan sekolah tepat waktu. Jadi dia menyadari bahwasanya mencoba sendiri keyakinan yang telah dia lakukan. Kemudian solusinya, kemudian hal seperti apa yang nantinya. Itu dari segitiga restitusi ini. Bunda-bunda ya, boleh saya praktekkan ya, bunda-bunda. Bunda-bunda ini ada video waktu saya praktek segitiga restitusi ya. Dua-duanya kan dia nggak boleh nanya. Ada yang susah tuh lihat wajah kita. Susah dia mandang kita kayak mana gitu. Ini belum, itu baru masuk. Anaknya Bunda dengar. Umurnya 4 tahun baru. Memang itu susah, susah
Harus ya. Ya, jadi kalau kesepakatan kelas, kalau ketika SD itu mainnya di luar, tidak di dalam kelas. Sedangkan ayahnya maunya di dalam kelas. Jadi inilah apa yang mau. Kalau yang ini nggak mau ditinggal sama ayah, ayah mau pergi ke dia. Ini juga yang kemarin nonton ayahnya diminta tolong sama ayah si anak. Di mana namanya, Bun? Lain berarti kan. Oh. Iya, Oh, nama bunganya. Bunga mawar. jadi kalau sama anak seperti sampai kamu tadi Bunda ya, sambil saya pegang tangan. Kenapa dipegang tangannya? Karena ayahnya sudah asik, dia mau pergi dia harus sama. Memang anak harus dinyamankan ketika melakukan ini. Iya, para musik. Boleh dulu kalau bebas sama siapa saja dia nggak boleh. Ya saya sampai timbul memang kesadarannya bahwasanya kita sekarang tuh disebutkan sendiri bahwasanya kita memang harus sama Bunda seperti itu. Jadi udah di sini adanya sadar bahwasanya disebut sendiri ayahnya harus apa, ayahnya harus bekerja. Untuk apa ini bekerja? Dia bisa masak. Jadi belajar sendiri bahwasanya memang di sekolah itu sama Bunda. Tapi kenapa tidak boleh sama ayah? Dia memberikan sendiri alasannya, memberikan sendiri solusinya. Seperti dia Bunda-Bunda ya. Jadi memang ada pilihan. Saya praktekkan ya, Bunda-Bunda ya, satu guru, satu murid. Yang satu sebagai guru, yang satu sebagai murid. Misalnya muridnya kira-kira mau melanggar apa nih? Keyakinan keras apa yang mau dilanggar muridnya? Keyakinan keras apa yang melanggar muridnya? Tidak membawa bekal makanan sehat atau jajan. Siapa yang mau jadi murid? Kita praktek di depan. Yang mau jadi murid silakan. Ya, silakan Bunda, ayo. Silakan Bunda. Kita praktekkan langsung ya. Supaya paham seperti apa kalimat yang bisa digunakan. Kemudian karena kita ada guru penggerak, kita ambil sebagai gurunya ke Bunda Asih yang sudah menerapkan. Ya Bunda-Bunda ya, silakan Bunda Asih. Ya. Oke, yang Bunda-Bunda boleh Bunda gurunya boleh duduk. Ya Bunda-Bunda, kita di sini nanti akan mempraktekkan juga di kelas masing-masing ya, ketika menemukan masalah yang sama. Seperti caranya seperti apa sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai manajer ini kita laksanakan. Ya Bunda-Bunda ya. Jadi Bunda Melda sebagai anak murid dan Bunda Asih sebagai guru. Silahkan dengan keyakinan keras yang dilanggar oleh Bu Melda adalah tidak membawa bekal makanan sehat ya. Silahkan Bunda. Ini teman-teman kita kan seumpamanya Melda ini adalah anak TK ya. Jadi berbeda dengan SD, SMP penanganannya. Jadi perlu pendekatan seperti ini. Melda, Bunda juga dulu waktu masih sekolah ya pernah bawa jajan
membawa makanan yang tidak sehat seperti Melda, ya. Tapi tentu Melda punya alasan kenapa Melda tidak bawa makanan sehat. Boleh jelaskan, Nak? Tadi mamanya terlambat bangun, jadinya nggak bisa masak, Bunda. Oh, gitu ya. Melda pernah mengingatkan Mama? Pernah, gimana bilang sama mama kata dulu di sekolah harus bawa bekal yang sehat. Iya, mama jawab, tapi semangat mama lagi kurang sehat, jadi mamanya lagi terlambat bangun masih bekal juga. Baik, itu alasan Melda ya, tidak bawa bekal makanan sehat. Nah, kira-kira nih, karena Melda hari ini tidak bawa makanan sehat, supaya kedepannya seperti teman-teman juga, dan Melda pasti tahu ya kesepakatan atau keyakinan kelas kita nih yang sudah kita sepakati dan buat bersama. Kira-kira Melda sudah melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Nah, itu dia. Jadi kalau sudah tahu, mulai kapan Melda akan membawa bekal sehat tersebut? Terus bagaimana caranya Melda agar bisa Melda juga mengingatkan Mama biar Melda membawa bekal makanan sehat tersebut? Nah, Supaya tiap hari harus bawa bekal ke sekolah. wah, hebat. Biar mama juga nggak telat bangunnya. Ya, sepakat ya? Iya, Bunda. Ya, tetap semangat Melda. Terima kasih, Bunda. Cas dulu, Nak. Terima kasih Bunda Melda, terima kasih Bunda Asi. Ya, itu tadi bunda-bunda praktek dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Yang lain dulu, menstabilkan identitas anak. Kita juga pernah Jangan malas, marilah kita belajar. kesalahan dulu yang terus dia gak nyaman dengan kesalahan itu, tidak nyaman ketika dia membuat salah kan. Jadi kita menyamankan dulu anak, menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru selanjutnya guru mencoba memahami alasan murid melakukan perilaku tersebut, validasi tindakan yang salah. Jadi saya menanyakan kenapa Bu Melda tidak membawa bekal, disebutkan Bu Melda alasannya karena mama terlalu bangun. Jadi itulah sebabnya Melda tidak bawa bekal. Sampai terus Bu Melda akhirnya menyadari kesalahannya, tahu bahwasannya telah melanggar keyakinan kelas yang membawa bekal makanan sehat. Selanjutnya Bu Melda dapat mencari solusinya. Gimana supaya besok dapat membawa bekal makanan sehat? Nah, supaya tadi bisa membawa bekal makanan sehat besok, Mama Melda tidak terlambat ya, memberikan pelajaran seperti biasanya. Jadi itu timbul dari anak sendiri. Guru hanya memfasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, kita ikut supaya apa jawaban anak? Supaya terus dia menyadari bahwasanya pertanyaan kita itu menyadari bahwa oh saya harus seperti ini. Sebaiknya keyakinan kelas yang telah saya buat itu memang harus saya jalankan supaya saya tidak melanggar dari kesepakatan itu. Apa yang harus saya lakukan? Jadi anak menemukan solusi sendiri, tahu salahnya sendiri. Ya mudah-mudahan itu nanti. Jadi ketika itulah timbul dari dalam diri sendiri. Ketika itu timbul dari dalam diri sendiri, maka kita akan melaksanakannya walaupun tanpa dikasih ujian dari orang lain, dikasih penghargaan dari orang lain, atau tanpa diberikan hukuman, kita akan melaksanakannya. Karena itu sudah timbul dari kesadaran diri. Jika mudah-mudahan itu tadi segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah menjadi tempat membentuk karakter murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar dan siswa. Ini kata-kata. Oke, mudah-mudahan. Jadi tadi diharapkan dengan kita semua sebagai guru dapat mengerti dengan posisi kontrol kita, kemudian memahami cara pelaksanaan tadi segitiga restitusi, kemudian kita paham bahwasanya anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, jadi cara penerapannya kita tadi dengan segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi di sini sama-sama, yuk kita sama-sama belajar
memulai untuk perbaikan ke depannya, perubahan ke depannya. Ya, agar ya Bunda, silakan Bunda. Agar pendidikan yang kita harapkan bahwasanya anak-anak dapat kita menuntut anak untuk selamat dan bahagia sesuai dengan kodratnya. Ya, merdeka anak-anak pembelajarannya seperti yang kita harapkan dapat terwujud dengan kita mengerti dengan posisi kita sebagai seorang guru seperti itu. Ya, karena pendidikan itu adalah tempat anak, ya, kita menanam benih. Ya, kita menanam benih. Jadi kita menanam benih itu kita harus bisa apa? Merawatnya. Ya, kita merawatnya dengan cara apa? Memberinya pupuk, ya, benar-benar memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh teladan yang baik seperti itu sebagai seorang guru. Karena gerak-gerik kita sebagai seorang guru itu diperhatikan, menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk murid. Ya, jadi marilah kita menjadi contoh dan teladan untuk murid-murid kita dan memberikan pendidikan yang bagus untuk murid-murid kita yang benar, pendidikan yang berpusat pada anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan kebutuhan kita. Jadi tidak lagi kita yang membuat aturan. Nah, ke sekolah harus memakai sepatu hitam, ke sekolah harus memakai topi, tidak lagi seperti itu. Tetapi kita sesuai dengan kebutuhan anak, apa yang anak butuhkan. Itu tadi. Kemudian dengan kebutuhan tadi kita buatlah kesepakatan tadi, keyakinan keras tadi supaya anak ini juga tidak salah dalam prosesnya. Kita menuntut mereka supaya tidak salah dalam prosesnya. Itu adalah untuk ada keyakinan keras, ada hal-hal yang memang harus disepakati bersama. Tapi bersama, bukan atas dasar dari guru sendiri yang membuatnya. Ya, mudah-mudahan sampai ada pertanyaan. Ada bunda-bunda? Sudah cukup? Itu tadi bunda-bunda tentang budaya positif di sekolah. Jadi guru berperan penting di sini dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Tapi tidak hanya guru ya bunda-bunda ya. Di sini seluruh warga sekolah itu mempunyai kewajiban untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Makanya kita perlu kerjasama, guru kerjasama dengan murid, dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan lingkungan sekitar. Itu kita perlu kerjasama agar budaya positif di sekolah yang kita inginkan dapat kita wujudkan. Benar tidak bisa sendiri kita. Ya, kita tidak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi. Ya, jadi tidak bisa guru itu bekerja tanpa ada dukungan dari murid, dukungan dari orang tua, dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari warga sekitar. Kepala sekolah juga seperti itu, tidak akan bisa bekerja jika tidak ada dukungan dari guru, dari murid, dari orang tua, dari komite. Jadi kita ini saling membutuhkan, harus saling berkolaborasi, karena tujuan kita sama-sama ingin memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Ya, kita benar. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Jika ingin ada yang ditanyakan, boleh melalui WA saya juga boleh, silakan telepon saya. Kalau bunda sudah simpan ya bun, silakan boleh sampaikan kepada terima kasih atas waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk beliau. Hai teman-teman. Hari ini teman-teman kita
fotonya. Boleh yang menunggu sambil baca buku silahkan. Sebelah kanan, sebelah sini saya. Karena bang Hei teman-temanku yang semar people, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat agar kita pintar, rajin dan cermat. Rapihkanlah bajumu, siapkan tas gunungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayangilah dirimu, mari gapai masa depan bersamaku. Waalaikumsalam. Teman-temanku yang cermat, jangan malas, marilah kita belajar. Belajar ke sekolah dengan semangat, kita Terima kasih teman-teman.